Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Amanda. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang untuk bayi dan balita sebagai fondasi kesehatan masa depan. Nah, masa bayi dan balita merupakan periode paling penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak kita, Bapak Ibu. Pada masa ini, tubuh dan otak anak kita itu berkembang dengan sangat cepat, sehingga mereka membutuhkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Jika kebutuhan gizi terpenuhi dengan baik, anak kita dapat tumbuh dengan sehat, aktif, dan memiliki daya tahan tubuh yang baik. Nah, untuk definisi dan pentingnya gizi seimbang, kita rincikan mulai dari gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung berbagai zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh anak kita. Penerapan gizi seimbang pada bayi dan balita sangat penting. Karena apa? Karena ini dapat membantu pertumbuhan fisik, perkembangan otak, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencegah berbagai masalah gizi seperti kekurangan gizi maupun stunting. Nah, kemudian apa aja komponen gizi seimbang? Di sini gizi seimbang sendiri itu terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, karbohidrat sebagai sumber energi. Contohnya seperti nasi, kentang, atau jagung. Nah, kedua ada protein yang berperan dalam pertumbuhan dan pembentukan jaringan tubuh. Misalnya ikan, ayam, telur, tempe, dan tahu. Kemudian ada lemak yang penting untuk perkembangan otak dan sebagai sumber energi tambahan. Keempat, ada vitamin dan mineral yang dapat diperoleh dari sayur dan buah untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, semua komponen ini sangat penting, kemudian dikombinasikan dalam makanan sehari-hari agar kebutuhan gizi anak kita itu terpenuhi. Untuk ASI dan EMPASI, pada bayi usia 0-6 bulan, makanan terbaik adalah ASI eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman lain. Nah, setelah bayi berusia 6 bulan, kebutuhan energi dan zat gizi meningkat, sehingga bayi mulai diberikan EMPASI atau makanan pendamping ASI. Namun, pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga usia anak 2 tahun atau lebih. EMPASI sebaiknya diberikan secara bertahap ya ibu-ibu atau bapak-bapak, mulai dari tekstur lembut kemudian menyesuaikan dengan usia anak. Kemudian, untuk contoh makanan seimbang. Nah, untuk bayi dan balita, antara lain itu ada bubur nasi dengan ayam dan sayur, bisa nasi tim dengan ikan dan bayam, atau ketang tumbuk misalnya ibu bapak dengan telur dan sayuran. Selain itu, anak juga dapat diberikan makanan selingan sehat seperti buah pisang, pepaya, ataupun alpukat. Nah, dari saya ada tips nih untuk orang tua. Tips untuk orang tua dari saya yaitu sebaiknya membuatkan jadwal makan anak kita itu yang teratur. Misalnya 3 kali makan utama dan 1 hingga 2 kali makanan selingan. Selain itu, penting juga untuk mengenali tanda anak lapar dan kenyang. Tanda lapar misalnya anak kita itu terlihat rewel atau tertarik pada makanan. Sedangkan ketika tandanya anak kita itu kenyang, misalnya mereka menutup mulut atau memalingkan wajah dari makanan. Orang tua juga perlu menghindari pemberian makanan yang tidak seimbang. Misalnya seperti makanan yang tinggi gula, natrium yaitu atau garam, atau makanan instan secara berlebihan. Nah, dari saya sebagai kesimpulannya penutup pada video kali ini, gizi seimbang pada bayi dan balita sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dengan memberikan anak kita ASI, EMPASI yang tepat, serta makanan yang bervariasi dan bergizi seimbang. Kita sebagai orang tua dapat membantu membangun fondasi kesehatan anak untuk masa depan yang lebih baik. Nah, sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you very much.